Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari prestasi kepemimpinan Abu Bakar Asyidek, sekarang kita akan mempelajari prestasi kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelumnya, anak-anak silahkan diambil modulnya. Dibuka modul halaman 10 sampai dengan halaman 11. Nanti selain kalian memperhatikan apa yang saya uraikan, kalian juga harus membaca modulnya. Dan nanti setelah selesai memperhatikan keterangan bu guru, kalian silahkan melanjutkan mengerjakan tugas di uji kompetensi. Kalau kemarin terakhir sudah sampai nomor 30, sekarang kalian kerjakan nomor 31 sampai dengan nomor 40. Itu ya, nanti setelah selesai pembelajaran ini, keterangan ini, kalian lanjutkan kerjakan uji kompetensi halaman 18, nomor 31 sampai nomor 40. Kita mulai ya anak-anak. Prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, prestasinya adalah perluasan wilayah Islam. Sebagaimana halnya Khalifah Abu Bakar Asyidek kemarin juga memperluas wilayah Islam, pada masa pemerintahnya Umar bin Khattab juga masih terus memperluas wilayah Islam. Bahkan perluasan Islam pada masa Umar bin Khattab ini terjadi secara besar-besaran. Nah, perluasan Islam secara besar-besaran ini dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Perkembangan Islam itu meluas sampai ke negara Persia, Palestina, Syam, dan Mesir. Wilayah Islam pada waktu itu bisa sampai meliputi bekas wilayah imperium besar, yaitu Persia dan Romawi Timur. Ini perluasan Islam secara besar-besaran. Selain itu, Umar bin Khattab ini juga mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Karena Umar bin Khattab bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Prestasi yang kedua adalah menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Jadi pada masanya Khalifah Umar bin Khattab ini, administrasi negara mulai ditata. Umar bin Khattab membagi pemerintahnya menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Seperti Provinsi Kufah, ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Basrah dipimpin oleh Adban bin Khazwan. Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Dan para gubernur ini dibantu oleh pegawai di bawahnya, seperti amil pajak atau menteri pendapatan negara, Qadi atau hakim tinggi, Katib sekretaris, kemudian dibantu juga oleh panglima tentara dan kepala staf. Ini di wilayah provinsi. Kemudian untuk memajukan pemerintahannya, Umar bin Khattab juga membentuk dewan-dewan sebagai berikut. Yang pertama, Umar bin Khattab membuat Baitul Mal atau perbendaharaan negara yang tugasnya mengatur semua uang masuk dan mengurus segala hadiah dan pemberian umat. Kemudian juga mengadakan Dewan Angkatan Perang atau Dewan Tentara. Tugasnya menuliskan nama-nama tentara dan mengatur pemberian gaji mereka. Kemudian yang ketiga, mengangkat dan mengatur urusan kehakiman dalam Islam. Yang keempat, mengadakan undang-undang husbah, yaitu peraturan mengawasi urusan pasar, menjaga tata tertib dan kesopanan, mengawasi timbangan dan ukuran, serta memperhatikan kebersihan jalan umum. Jadi ini untuk memajukan pemerintahan, Umar bin Khattab membentuk dewan-dewan tersebut. Selanjutnya, prestasi yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah ini yang kita kenal sampai hari ini,
ini ditetapkan pada masanya Umar bin Khattab. Yang pertama, penentuan penanggalan hijrah ini atas usul Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi patokan dalam menentukan awal 1 hijrah adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Ini menjadi patokan awal 1 hijriah. Kemudian dengan alasan mengapa patokannya ini adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, karena hijrahnya Nabi Muhammad ini telah membawa dampak besar terhadap pesatnya perkembangan Islam. Dan salah satu jasa serta prestasi terbesar Khalifah Umar bin Khattab bagi umat Islam sedunia sampai saat ini adalah penetapan kalender Hijriah ini. Karena kalender Hijriah ini masih digunakan umat Islam sampai hari ini, sampai saat ini. Jadi peninggalannya yang masih bisa dirasakan oleh umat Islam pada dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penentuan kalender Hijriah ini. Saya kira ini dulu anak-anak materi kita. Jangan lupa setelah selesai memperhatikan apa yang saya terangkan, kalian melanjutkan mengerjakan uji kompetensi halaman 18 nomor 31 sampai dengan nomor 40. Itu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya kalian harus membaca modulnya. Saya kira ini dulu keterangan dari saya. Saya akhiri materi hari ini, materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.